Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, alhamdulillah wa syukurillah, sekarang di Taiwan menunjukkan jam 2 lebih 20 AM ya, yang mana daerah Changhua, daerah bawah, Yuanlin dan sekitarnya suhunya sekarang 19 derajat Celcius. Dan untuk pengetahuan teman-teman, penukaran uang di aplikasi Indogo 1 NT-nya sekarang bisa nyampe 516 guys. Semakin hari semakin naik ya. Kemarin 515, sekarang 516. Naik tinggi banget, dan tentunya apabila ditukar ke uang Indonesia bertambah melimpah ya. Oke, kali ini Suara TKI ingin berbagi guys ya, ingin berbagi pengalaman, sebab tentunya banyak sekali CPMI yang ingin berangkat ke Taiwan dengan mengharapkan mendapatkan job yang sangat bagus, banyak lembur, dan tentunya bisa menjamin untuk masa depan. Apalagi sekarang keberangkatan ke Taiwan memerlukan biaya yang tidak sedikit ya. Tentunya yang sangat-sangat mahal sekali. Berangkat belum, tapi bayar mah udah sampai banyak ya. Sampai hutang sana, hutang sini, berangkat belum, tapi tagihan tiap bulan harus bayar ya Allah. Jadi gimana pun teman-teman harus bersabar ya. Dan di sini Suara TKI ingin berbagi guys ya, ingin ngasih tips rahasia, yaitu kemungkinan ya, kalaupun banyak ya teman-teman yang tahu istilahnya pabrik apa yang bagus, pabrik apa yang banyak lemburan, biasanya mereka justru lebih memilih diam ya, tanpa pengen ngasih tahu pada temannya agar mendapatkan pabrik yang bagus ya. Dan berita-berita seperti ini, pengalaman pribadi tentunya tidak akan kalian temukan ya di channel manapun, karena ini adalah pengalaman pribadi sendiri dan emang dirasakan sendiri ya, dan tahu sendiri keadaannya di sini di Taiwan ya. Jadi kali ini kita akan bahas pabrik apakah yang paling bagus di Taiwan. Oke teman-teman, seperti biasa yang belum tekan tombol merah atau subscribe atau berlangganan, silahkan tekan tombol merahnya dan aktifkan tanda loncengnya. Kenapa? Agar selalu tahu berita-berita terbaru di Suara TKI. Banyak pengetahuan, banyak pengalaman, dan tentunya akan bertambah wawasan. Jadi tekan tombol merahnya dan aktifkan tanda loncengnya. Sudah? Kita lanjut. Suara TKI. Di Taiwan banyak sekali, beratus-ratus bahkan bisa beribu-ribu jenis pabrik guys ya, yang mana biasa disebut yaitu kilang atau pabrik. Dan bagi teman-teman, apabila mendapatkan job pabrik tentunya harus lebih berhati-hati ya. Kadang tidak semua PT atau sponsor menjanjikan sebuah pabrik atau job yang nanti apabila sudah nyampe ke sini sesuai dengan omongan mereka. Biasanya sponsor ngomong gini, ini ada job bagus, lemburnya banyak, sedangkan dia sendiri tidak tahu kenyataannya seperti apa ya. Jadi di sini saya sarankan kepada teman-teman ya, khususnya CPMI yang nanti pengen berangkat ke Taiwan, harus lebih hati-hati ya, harus teliti dan emang harus mengerti tentang masalah job ya. Dan kali ini Suara TKI ingin membahas dan ingin mengasih bocoran ya, ingin berbagi pengalaman, karena kasihan banget ya teman-teman yang pengen berangkat ke Taiwan sampai menghabiskan banyak sekali ongkos. Dan saya sarankan untuk kepada teman-teman yang sudah ready ya, istilahnya sudah ready, sudah yang terdaftar yang 6.000 itu, jadi harus standby ya, jaga kondisi tubuh. Jangan sampai nanti ada panggilan atau gimana pas berangkat ada sesuatu yang kurang beres ya. Jadi dipersiapkan segalanya, karena sekarang gimana pun sedang ada perundingan dan semoga nanti akan ada kabar baik untuk keberangkatan ya. Tapi di samping itu, kalau seumpama
yang lainnya belum dapat job ya, di dalam memilih job itu dimohon untuk lebih teliti ya, jangan asal terima dan jangan asal nolak ya. Kita lebih baik tanyakan dulu, karena di setiap job itu biasanya ya, pengalaman saya dulu waktu di PT, emang semuanya ya ngomongnya gini, ini jobnya bagus, lemburnya bagus, banyak, terus kerjanya enak, nggak capek gitu. Pas setelah saya nyampe ke Taiwan, nyatanya sama sekali itu tidak benar ya, beda banget dengan kenyataannya. Makanya para teman-teman yang mungkin istilahnya belum tahu sama sekali ya masalah job, meski banyak ya yang khususnya CPMI yang belum ngerti masalah job ya. Jadi di sini kita akan ngasih bocoran, yaitu sejenis job yang bagus di Taiwan ya. Di antaranya di Taiwan yang sangat terkenal ya, job yang banyak lemburan dan mempunyai biasanya dapat bonus yang begitu banyak. Di antaranya yaitu pabrik pembuatan kertas pientang. Yaitu pabrik pembuatan kertas pientang ya. Yang mana pabrik pembuatan kertas pientang itu di Taiwan sangat-sangat laku ya. Karena kenapa? Hampir 99% di Taiwan semuanya menggunakan jasa yaitu kertas pientang ya. Karena kita setiap kerja meski menggunakan kertas pientang ya untuk makan siang sama sore, itu satu hari udah dua ya, satu orang. Sedangkan satu pabrik ada puluhan orang, ratusan orang, satu pabrik loh. Seumpama beratus-ratus pabrik, beribu-ribu pabrik, tentunya produksinya harus makin banyak ya. Dan pengetahuan yang saya tahu, pabrik tersebut mempunyai 2 shift ya, kerjanya antara siang dan malam. Biasanya seumpama pagi dia masuk jam 8 pagi, pulang jam 8 malam. Jadi kerjanya 12 jam ya. Yang mana 12 jam, jadi kerjanya itu 12 jam, berarti lemburnya 4 jam guys ya. Itu wajib ya. Kerja 12 jam itu berarti lemburnya 4 jam ya. Karena wajib kerja di Taiwan itu minimal 8 jam. Jadi mempunyai lembur 4 jam ya, wajib setiap hari ya. Dan enaknya di pabrik yang mempunyai shift ya, shift malam itu biasanya ada tambahan guys, yaitu tambahan sejenis, mungkin kalau di kita itu seperti uang kopi lah, uang ngantuk ya. Sebagaimana di pabrik saya ya, 1 bulannya untuk yang shift malam dikasih tambahan 5.000 NT guys. Coba 5.000 NT loh, 5.000 NT Taiwan. Kalau dirupiahkan kurang lebih bisa nyampe 3 juta rupiah. Itu uang cuma-cuma loh. Jadi kan lumayan ya. Seumpama gaji 10 tambah 3 kan udah 13 juta. Jadi kan lumayan ya. Jadi kalau seumpama dapat gaji 10 juta, yang 10 juta dikirim, terus yang 3 jutanya buat jajan kan. Jadi lumayan ya. Jadi itulah di sini kalau yang pabrik mempunyai 2 shift, khususnya shift malam ya, dia akan mendapatkan uang tambahan yaitu sebesar 5.000 NT. Tapi yang saya dengar tidak semua ya, tidak semua pabrik seperti itu. Ada yang kadang nggak dikasih, ada juga yang kadang dikasih cuman separuh atau mungkin sedikit ya, nggak sama 5.000. Tapi yang saya alami di pabrik saya itu bisa nyampe 5.000 NT guys. Dan diantaranya sebenarnya pabrik di Taiwan itu yang bagus ya, bukan cuman pabrik pembuatan kertas pientang aja. Contohnya di pabrik saya ya, pabrik elektronik, yaitu yang boleh dikatakan elektronik lah. Yang mana pabrik di saya pembikinannya banyak ya, spare part, ada untuk lampu, ada untuk ranjang, yang mana barang-barang saya dikirimnya ke Jepang ya. Kalau barang udah dikirim ke Jepang, permintaannya sangat banyak ya. Jadi otomatis yang akan
hasil bos, kita pun ikut hasil. Hasilnya dari apa? Yaitu dari lembur ya. Lemburnya kita banyak, sampai pabrik saya pun wajib lembur sampai 4,5 jam. Itu wajib guys ya, wajibnya 4,5 jam. Cuman kemarin saya juga emang masuk malam, cuman saya karena nggak kuat ya, apalagi saya harus punya tugas yaitu bikin video untuk YouTube, jadi saya minta untuk kerja siang ya, jadi nggak dapat tambahan yang 5.000. Nggak apa-apa, yang penting saya bisa menyiapkan berita-berita untuk teman-teman semua ya. Jadi makanya dukung terus channel ini agar teman-teman semua tahu segala sesuatu yang penting yang belum kalian tahu di Taiwan ya. Nah, jadi seumpama teman-teman mendapatkan job seperti tadi ya, yaitu pabrik pembuatan kertas pentang, itu bersyukur banget loh, itu sangat-sangat bagus. Terus juga seumpama mendapatkan job yaitu di pabrik las ya, tapi lasnya jangan sembarang las robot ya. Las robot produksi, ditanyain itu produksi apa gitu loh. Biasanya kalau produksi untuk barang-barang ke Jepang seperti pabrik saya itu lemburannya pasti bagus ya, bagus banget. Pokoknya di sini khususnya di daerah Yuanlin ya, Yuanlin Changhua sini itu sangat bagus ya lemburannya. Jadi intinya pabrik kertas pentang, las robot, dan yang saya pernah dengar juga yaitu di pabrik kulit ya, pabrik kulit.